produk dia yang nggak kejual, yang nggak laku. Dia komen kayak gini, astagfirullahaladzim. Kita sampai di challenge-nya. Ya kita nggak mau ngayain si ownernya aja. Banyak banget contoh owner bertanggung jawab and great cushion SS. Karena kami agen reseller tahu masalah krim MC itu, kami tahu. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Oke. Jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang klarifikasi dari Sela Sofia ya. Jadi dia klarifikasinya bukan dalam bentuk video tapi bentuk komen gitu ya. Komennya tuh seperti apa? Mari kita reaction bareng-bareng. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya yang merah di bawah. Dan jangan lupa juga untuk beli parfum gitu ya, biar kalian wangi buat yang belum beli. Ataupun mau menambah koleksi parfum ya boleh-boleh aja. Kita punya pertama parfum Nikita Mirzani, tapi stoknya habis guys. Tenang. Aku punya rekomendasi parfum Nikita Mirzani, yaitu parfum merek Hin nih. Ada dua nih. Ini botolnya cakep banget. Dia produknya dari Bling ya. Nah ini aromanya tuh kayak bunga. Kalau kalian yang suka aroma-aroma bunga, nah ini nih silahkan. Ini cewek cocok banget sih. Bahkan saya pakai ini cowok ya, karena suka emang aromanya. Apalagi cewek yang make kan. Terus misalnya teman-teman gak suka kayak wangi-wangi bunga, aku punya wangi-wangi yang manis kayak vanilla ataupun coklat nih. Ada parfumnya. Kalau misalnya bang itu semua terlalu mahal buat aku anak yang kos-kosan ataupun buat ibu ya, ibu yang rumah tangga sangat mahal tapi tetap wangi, merek Brave. Brave ini wangi ya. Ini harganya di bawah 50.000. Silahkan di check out linknya di bawah. Jangan lupa klik tombol subscribe. Saya pengen pakai dulu deh parfumnya nih, karena saya suka banget aromanya biar ngonten sambil wangi ya. Lega. SS bilang akhir tahun 2022, terakhir kemitraan agen reseller jejak digital 2023. Masih dong guys, amnesia kali ya. Oh amnesia, oke lupa ingatan ya. Oh kalau nggak salah SS pernah bilang di suatu video dia, sebenarnya masalah reseller yang pada ribut di konten sebelumnya itu sebenarnya udah selesai dari tahun 2022. Tapi ini ada jejak digital tahun 2023. Ini mbak ini nemu aja kamu ya mbak. Dan SS merasa terzolimi. Anda sehat? Oke, kita lihat ya videonya. Si Sela ini komen di salah satu korban reseller dia juga, karena dia bikin konten itu produk-produk dia yang nggak kejual, yang nggak laku. Dia komen kayak gini, astagfirullahalazim, nggak stop kamu menzolimi saya ya Mbak Zuzi. Merasa terzolimi banget ya Allah Sela, astagfirullah, istighfar Sela. SS Kim tidak ada sistem agen reseller. Yang terakhir ada sistem agen reseller waktu di Cushion di akhir tahun 2022 tuh, lihat ya, 2022 sudah putus kontrak dan barang kita tarik dari distributor, semua uang kita kembalikan. Itu kamu beli sukarela, sedangkan kami di pusat hanya menjual retail. Kamu tahu jelas itu kami hanya menjual retail dari pusat, kami hanya menjual retail dari tuh kan gak jelas ngomongnya ya. Belum puas kah mbak, kamu beli sendiri giliran kamu gak bisa jual, kamu salahin pemilik brand. Istighfar Sela, istighfar, tobat lu, tobat ya Allah. Jadi nanti kalian tunggu pasal kapan lagi ya. Ataupun kalian mau order di seller-seller kita, di kemitraan kita, boleh banget. Oh iya ya, 2023 ya. Iya juga, ini ada jejak digitalnya. Distributor sampai di sellernya. Ya kita nggak mau ngayain si ownernya aja. Kita mau ngayain distributor, agent, reseller. Itu kita mau ngayain itu, ya kan? Bukan ownernya aja yang kaya, reseller juga harus kaya. Dan yang paling bisa kaya itu reseller. Reseller yang paling banyak untung nanti, ya kan? Reseller yang paling dapat banyak cuannya itu reseller. Ya, dapat cuannya itu reseller dan diakui nanti dapat keep dari pusat. Ya. Trik marketingnya sangat bagus ya. Lah Mbak Zuzi ini ambil di SS apa ambil di distributor? Nggak tahu ya. Yang gua pikirin kenapa resellernya nggak bersatu terus minta pertanggungan jawaban si SS, kan udah nggak didengar. Kemarin kita udah bahas ya siapa mereka gitu kan. Next, saya dukung Kak Sel sampai masuk sel. Sortir ada yang harga normal, sel murah, ada yang aku kasih udah nggak respect jual produknya. Harga resell jauh lebih mahal dari jual di live. Oh. Wih, banyak banget.
Ih, banyak banget. Parwi. Edan banyak banget. Dear owner, kalau kita bikin sistem dagang, patenkan dari awal. Jangan udah bikin kemitraan diputus di tengah jalan. Ada orang cari rezeki juga di sini. Jangan seenaknya putus sambung, ambil buang, tetaplah harganya juga jangan gak masuk akal. Contohnya dari 1,2 juta bisa ambiar terjun bebas ke 90.000. Itu kan gak masuk akal namanya. Dari 460 ke 150 kan jauh juga masih. Positif thinking aja, ada rezeki dari tempat lain insya Allah. Ini ya Mbak Zuzu Natasha ya yang dimaksud SS tadi, sorry kalau salah, tapi ya ini yang dimunculkan di pencarian ya. Apakah kita bisa menemukan komentar SS di sini? Ntar ya, saya cari dulu teman-teman. Nggak ada sih, atau paling bawah kali ya, atau udah dihapus nggak tahu juga. Tapi di sini saya klik nggak ada. Sela Saukia, lihat, buka matamu. Gak berkah uangmu Sela Saukia. Aku menari-nari di atas penderitaan orang lain dan merasa kau sangat menyedihkan saat ada orang lain membongkar kedokmu. Apa kau tak merasa dirimu sangat kejam terhadap mereka yang percaya padamu? Sangat-sangat kejam sih ya. Kak, nggak dibalikin aja loh. Barangnya kali diganti uang kak. Kalau nggak diterima taruh aja di depan rumahnya. Nggak mau dia. Udah dia jawab di bawah. Mungkin jawabannya yang tadi ya. Terus ini apa? Deviena. Oh, dia bandingin sama Deviena. Contoh owner bertanggung jawab. Distributor Deviena, berita resmi atau tidak resmi beliau tarik semua barangnya. Ini cakep nih Deviena nih ya. Dibalikin uangnya, cakep banget. Oke. Jadi Mbak Zuzu itu membandingkan. Tapi SS udah lepas tanggung jawab dari tahun 2022 ya. Oke, keren sih Deviena. Kita lanjut lagi next. Meet and greet Caution SS Team Agen Wilayah Aceh. Ini ada meet and greet-nya, cakep bener. Maaf Kak Sel, rasa kecewa terlalu dalam kami dapatkan yang membuat kami saat ini tidak di pihak Kak Sel. Wow. Sekecewa itu Sela Saukia, lihat tuh. Reseller kamu, mitra kamu ya. Kok bisa ya resellernya pada kecewa? Berarti ada sesuatu dong. Gimana nih buzzer? Ya karena kan tidak diganti rugi gitu kan. Banyak reseller yang kecewa karena tidak diganti rugi gitu kan. Wah, dia sampai punya sertifikat of agent. Wow. Keren banget kamu. Terngiang-ngiang yang sama suaranya Kak Sel. Yang paling bisa kaya itu reseller yang paling banyak untungnya nanti bukan ownernya aja yang kaya. Kak Sel masih ingat kah ucapan Kak Sel ini? Oke, kita lihat klarifikasi Kak Nil ya. Ini namanya Nail ya. Oke. Karena kami agen reseller tahu masalah krim MC itu, kami tahu. Jadi ketika kakak owner ini mengucapkan sesuatu yang di situ itu ada kebohongan, kami tahu loh. Kami agen reseller ini tahu, tapi ya kami nggak bisa apa-apa. Kami hanya tahu ya udahlah. Oh, jadi begitu. Pokoknya gitu aja ya untuk kakak owner, jujur aja. Kayak masalah yang podcastnya Dr. R. Di situ kami cuma bisa Jadi gitu aja ya cerita dari saya terkait juga video saya yang sebelumnya itu sudah FYP, bahkan diposting ulang sama Doktif. Dan saya sudah baca komentar kalian, banyak yang bilang ayo Kak speak up, ayo Kak buka suara. Ini saya sudah menceritakan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, apa yang saya ketahui selama saya menjadi agen dari brand tersebut. Kok tiba-tiba sudah masuk? Saya sudah cerita, kamu belum cerita loh Mbak. Mungkin ini yang upload kontennya salah kali ya. Jadi pada saat itu bulan puasa, kalian bayangin perjuangan saya ya untuk join agen ini. Bulan puasa saya bawa bayi saya yang usianya 3 bulan. Itu saya bawa dari Aceh Timur ke Banda Aceh, yang perjalanannya itu 8 jam menggunakan mobil. Ya itu saya saking semangatnya, saking percayanya sama bisnis ini.
pede aja gitu, kami bakal sukses. Bener ya kayak yang kakak tadi itu ceritakan, kalau SOP-nya dulu itu yang boleh menjual ecer, yang boleh menjual ke konsumen langsung itu cuma reseller. Itu SOP perjanjian pertama di saat kami join di bisnis ini. Tapi kenyataannya tahun pertama itu kita masih lancar, beberapa bulan pertama itu masih lancar, penjualan juga masih lancar, aman-aman aja. Tapi pertengahan itu kita tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, kita dikeluarkan semua dari grup. Dikeluarkan semua dari grup. Jahat kali. Kalau nggak salah emang sih dia pengen fokus ke live gitu. Untungnya lebih cuan di live gitu ya. Itu namanya resiko bisnis. Masa mau untung terus, Mbak? Kan sudah menikmati hasilnya kemarin. Bisnis menipu itu. Mitra itu tanpa pemberitahuan apapun. Jadi saya itu sebagai agen kaget, loh kok kita dikeluarkan gitu, tidak ada pemberitahuan apapun. Ya tanpa penjelasan. Nah jadi kita kan udah dikeluarkan nih dari grup mitra seluruh Indonesia ya. Tapi saya masih ada satu grup lagi, yaitu grup agen wilayah Aceh. Disitulah kami mempertanyakan ya, kenapa ini kok tiba-tiba pada dikeluarkan dari grup. Dan pada saat itu distributor mengatakan kami dikeluarkan karena tidak repeat order dalam jangka waktu berapa bulan ya waktu itu. Kalau tidak salah 6 bulan ya, kalau tidak salah ya, saya lupa. Pokoknya karena kami tidak repeat order. Nah jadi gimana kami mau repeat order sedangkan barangnya itu masih numpuk, barangnya itu susah terjual. Gimana kami mau repeat order? Seharusnya mereka merangkul gitu, yang nggak barangnya tidak laku mereka rangkul, mereka bantu, bukan malah dikeluarkan dari grup tanpa penjelasan. Pada saat itu ada beberapa agen yang mungkin memang mereka berani ya, mereka berani protes. Beda dengan saya, pada saat itu saya tidak berani protes. Nggak tahu ya kenapa sebodoh itu ya. Pada saat itu saya tidak berani protes, hanya diam, hanya ya Allah kok gini banget ya nasibnya. Ya hanya berdoa aja gitu, berdoa aja dalam hati. Tapi ada agen lain yang berani, mereka memprotes. Akhirnya ada kebijakan barangnya di buyback atau dibeli balik nih. Tapi yang luar biasanya itu modal kami 200.000 per piece, diminta beli balik itu buyback atau ditarik, uang kami dikembalikan tapi hanya 160.000 per piece. Dan itu sangat-sangat merugikan kami. Jujur ya, pada saat itu saya tidak mau rangkul, mereka bantu. Saya tidak mau barangnya ditarik balik, tapi hanya diganti uangnya 160.000, sedangkan modal saya 200.000. Entahlah, kalau mungkin barangnya hanya 10 pieces, oke lah, nggak apa-apa kita menanggung rugi mungkin hanya sekian ratus ribu. Tapi barang di saya itu masih ada 300 pieces, ya. Kalian kalikan aja 300 pieces dikali kerugian 40.000 itu udah 12 juta. Makanya saat itu saya tidak mau ditarik balik. Ya udahlah, nggak apa-apa Kak, saya bilang sama. Nariknya nggak harga modal lagi ya. Narik nggak mau rugi ya. Sama distributor, nggak apa-apa Kak, nanti saya coba jual sendiri perlahan, siapa tahu laku. Saya tidak ngasih balik barangnya ya, itu memang udah keputusan saya pada saat itu. Saya tetap harus menjual di bawah harga karena ownernya sendiri itu live banting harga yang jauh banget di bawah modal kami. Saya ini agen, modal saya 200.000, sedangkan reseller itu modal mereka. Tentu ya, tentu SS mungkin bisa ngasih harga modal reseller ke viewers. Dan itu belum ada lagi namanya potongan dari TikTok Shop ataupun dari Shopee. Itu kan pasti ada potongan tuh ya. Bingung lah reseller, apalagi brand SS ini udah terkenal ya. Vouchernya makin gila-gilaan ya. Semakin toko itu punya nama, dia bakal ngedaftarin ke TikTok Shop ataupun Shopee gitu sebagai official. Itu vouchernya bakal gila-gilaan ya. Kalah saing sih. Kita lihat deh komentarnya dulu ya sebelum lanjut lagi. Mai Estianti, iya kuya DP suruh beli sisa barangnya di reseller. Iya mana mau. Next, paham kan kenapa dia jatuh? Banyak doa yang diem-diem reseller langit kan. Bisa jadi. Kita lanjut lagi, next. 245.000 loh. Tapi ownernya live harganya itu sekitar 150 ribuan, beli satu gratis satu.
luar biasa. Jadi gimana barang yang ada di kami kalau kami masih mempertahankan harga normalnya? Kalau kami tidak jual rugi, siapa yang mau beli? Nggak ada yang mau beli ya. Bahkan barang saya itu 100 pieces itu yang terakhir itu lakunya 1 bulan lagi mau expired ya. Jadi kalau saya nggak jual murah, nggak jual rugi, siapa yang mau beli barang saya? Nggak ada. Dan di situ kami benar-benar rugi besar. Tidak ada untungnya sama sekali kami join di bisnis ini. Hanya buang-buang waktu, buang-buang modal, dan modal kami itu di situ pada saat kami join ya, kami itu harus DP. DP-nya itu setengah harga. Jadi pada saat itu saya join agen, saya DP dulu nih 50 juta. Wow. Banyak banget sih Mbak, DP-nya sampai 50 juta. Pantesan SK beli brand-brand mahal. Rugi tenaga ya pastilah, nggak dapat untung ya. Rugi waktu, capek banget sih. Kalau dia nggak jual juga lebih rugi lagi guys. Modalnya nggak balik, uang berkurang. Kemudian nunggu barangnya ready sekitar 1-2 bulan ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi di situ modal kita juga ya di situ aja, kita nggak bisa gunakan untuk keperluan lain, kita hanya menunggu barang ini. Tetapi ketika barang itu datang, kita malah dibuat kecewa, merasa sangat-sangat terdolimi. Dan mungkin apa yang dialami sama kakak owner sekarang itu adalah buah dari doa-doa kami yang dulu terdolimi. Semoga apa yang terjadi saat ini itu bisa jadi pelajaran baik untuk ownernya ataupun untuk saya pribadi dan untuk kita semua agar kedepannya itu lebih hati-hati. Jangan tergiur sama janji-janji manis bisnis akan memperkaya agen reseller. Secara logika gimana sih agen sama reseller yang kaya? Bisnis apapun itu lebih hati-hati lagi, dan pelajaran juga untuk kakak ownernya. Semoga kedepannya itu lebih berpikir panjang lagi ya sebelum melakukan tindakan, berpikir sebab akibat. Pesan saya untuk semuanya, lebih hati-hati lagi. Wajar, Sela Sofia kan otaknya bisnis. Ini kata komen ini nih, gila Rahma, otak bisnisnya melebihi otak dagang Cina. Gimana nggak cepat kaya banget tuh, seneng di atas penderitaan orang. Harusnya lebih cocok Sela Sofia ini jualan baju aja gitu, karena kan kagak ada namanya masa expire teman-teman. Kan cakep tuh kalau jualan baju kan, dia bisa lepas resellernya ya lepas. Cuma kan ini beda ya, skincare ya, ada namanya expire ya. Kasihan, tidak boleh begitu. Biarlah Kak Sela berbenah, kasih kesempatan buat dia. Sedih tahu dia ditinggalin begitu. Oke, jadi ada netizen yang bilang Sela Sofia nih ya. Oke, ini apa nih? Cetan apa nih? Kita tuh Dek, kalau dalam bisnis tuh harap siap untung dan rugi. Kalau bilang kecewa ya semua pasti kecewa. Masalah ini ruginya bukan dari diri dia sendiri, ini ruginya karena bos gitu ya, karena di faktor penipuan gitu. Kalau rugi karena diri dia sendiri ya saya sangat mewajari, bisnis emang kayak gitu, naik turun. Cuma ini ruginya karena ditipu. Beda kasus ya, beda kasus. Terus dibales nih, rugi wajar, tapi yang masuk akal. Malah distributor pun semua kecewa. Janganlah cari pansos di TikTok tuh. Malu kita orang ini. Aneh nih, oh ini dia dikomentarin ya. Terus dibales nih, lalu siapa yang mengasihi kami? Reseller ditinggal tanpa penjelasan. Reseller terpaksa memendam dan menanggung jawab kerugian akibat tindakan ownernya sendiri. Apakah sekarang kami harus kembali untuk memeluk owner? Oke. Nih buat teman-teman yang minta bukti, ditampilin tuh buktinya, sertifikat, kurang apa lagi ya. Bener sih, tapi kan kita saling berangkulan, cari solusi bersama-sama, itu lebih baik. Dia juga lagi terpuruk saat ini, hanya saran, jangan diambil hati, nggak berpihak ke siapapun. Oke, gimana saran teman-teman? Apakah yang dilakukan Sela Sofia ini sudah benar, atau kata Kak Naili ini ya kita rugi gitu ya? Kalian pendukungnya Sela Sofia atau reseller ya? Silahkan berkomentar di bawah pendapat kalian kayak gimana. Ini yang lagi rame banget nih ya, huru hara di FYP saya guys ya. Dah, saya undur diri dulu.
Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa subscribe seperti biasa. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.